Jadi saya menyaksikan kesungguhan betul beliau. Anak saya cuma satu, apalagi. Jadi saya juga ingin meninggalkan sesuatu yang baik, berbuat sesuatu yang baik buat negara ini. 10 tahun ini saya tidak punya jabatan apa-apa, tapi saya tetap loyal sama Presiden Jokowi. Dan kau dengar ya, walaupun saya tidak punya jabatan dan tidak dapat jabatan menteri dari Pak Prabowo sebagai presiden terpilih, saya akan tetap loyal sama Bapak Prabowo. Selamat Hari Raya Idul Fitri tahun 1445 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum, syiyamana wa syiyamakum, kullu amin wa antum fi khair. Di hari yang suci ini, semoga Allah membukakan pintu maaf yang seluas-luasnya dan semoga kita bisa bertemu dengan Ramadan di tahun yang akan datang. Amin, Allahumma amin. Oke, seperti biasa ya, hari ini saya ada informasi terbaru lagi di mana ini mengenai teka-teki politik soal nasib Jokowi pasca purna tugas jadi presiden Indonesia itu menyita perhatian publik pemirsa. Keretakan hubungannya dengan PDIP itu menjadi salah satu panasnya tensi politik nasional hari ini. Ya wajar ya, karena Pak Jokowi itu tampak memberikan perhatian terhadap kesuksesan Prabowo Subianto ketimbang capres yang diusung oleh PDIP tersebut, yaitu Ganjar Pranowo. Nah, mantan politisi PDIP Maru Arar atau yang kerap disapa Bang Ara ya, itu berharap Prabowo itu bisa menjadi presiden yang bertugas untuk rakyat, bukan boneka dari siapapun. Nah, Bang Ara itu berharap Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih itu bisa jadi presiden yang utuh, yang berdaulat sebagai presiden rakyat. Bang Ara lalu menilai bahwa Jokowi itu akan memberikan masukan nantinya ya untuk Prabowo Subianto pada kepemimpinannya kelak untuk Indonesia itu lebih maju dengan bekal pengalaman-pengalamannya yang dimiliki oleh Jokowi yang luar biasa. Hari ini saya ada video yang sangat menarik sekali untuk para pemirsa semua, dan ini mungkin menjadi pengetahuan yang lebih dari sosok Prabowo untuk pemirsa semua, dan mari kita simak bersama ya seperti apa cerita dari seorang Prabowo sebenarnya, karakteristik dari seorang Prabowo sebenarnya. Mari kita simak bersama seperti apa. Saya ngobrol bertiga aja di tempatnya Pak Prabowo ya, di rumahnya Pak Prabowo di kalau nggak salah waktu itu di Chandra ya, kita ngobrol itu. Teddy telepon ya, saya datang lah ngobrol situ. Itu pertemuan saya ingat betul itu sore-sore ya. Tadi bagaimana Pak Prabowo cerita ya, dia tahu gitu, dia juga banyak dituduh gitu, yang hal yang negatif ya, tuduh penculik lah, dituduh juga mau kudeta lah, dituduh segala macam yang negatif lah. Saya lihat sekali di sisa usianya beliau ya, dia bilang, Ara, saya mau berbakti untuk negara ini. Saya pernah dianggap yang tidak baik, difitnah, tidak baik, tidak benar. Saya menangkap kuat sekali Pak Prabowo itu mau membuat di sisa umur yang diberikan kepada Tuhan. Dia selalu bilang kok, saya diberikan di sisa umur saya oleh Tuhan nih, saya mau memberikan hati saya, nyawa saya buat bangsa dan negara. Baru ini saya dengar sendiri. Jadi ya kita doakan Pak Prabowo jadi pemimpin yang bijaksana, yang adil, yang sehat, yang bisa memakmurkan Indonesia, dan tegas terhadap lingkungan-lingkungan yang tidak benar, yang bisa merugikan Pak Prabowo dan merugikan bangsa dan negara kita. Saya rasa saya bagian dari itu, Akbar. Dan saya kok yakin ya Pak Prabowo, karena mungkin dia agak dapat kesempatan beberapa kali ngobrol yang cukup pribadi gitu ya, dan cukup lama juga. Jadi saya menyaksikan kesungguhan betul beliau. Anak saya cuma satu, apalagi. Jadi saya juga ingin meninggalkan sesuatu yang baik, berbuat sesuatu yang baik buat negara ini. Dan saya melihat itu, dan dia mau merangkul kok, seperti masalahnya yang dirangkul mau nggak kan gitu. Iya gitu. Betul. Tapi jangan salahin Pak Prabowo kalau Pak Jokowi kalau mau merangkul, yang dirangkul tidak mau kan. Tapi ada niat baik gitu dari Pak Prabowo yang tidak basa-basi. Orang saya dengar sendiri kok di pidatonya, ngobrol sama-sama.
Kan begitu. Oke. Terakhir bro, beneran mau masuk sebuah partai yang berada di sekitar Pak Jokowi? Siapa? Iya. Saya sudah masuk Gerindra. Udah. Sudah. Oh. Ya. Pak Prabowo udah bicara saya berapa kali. Saya sudah masuk ke Partai Gerindra. Sudah. Sudah. Sejak kapan? Sejak 10 Februari 2024 yang lalu. Sebagai Anggota, Bar. di Gerindra ya? Sudah. Anggota Gerindra. Sudah. Tapi jabatan belum ada. Gak ada, Bar. Masih anggota dulu ya? Kau ini penting sekali jabatan nih kayaknya. Pada sebuah partai pemenang pemilu penting bro. Bar, jabatan penting. Tapi saya dijarin Pak Sabam, bapak saya, jauh lebih penting kepercayaan dan bermanfaat bagi rakyat. Bro, thank you ya. 1 jam loh kita. Makasih ya, Bar ya. Oh iya dong. Makasih, Bar ya. Iya. Sebenarnya sih aku mau nanya sesuatu tapi enggak jadi ya. Kenapa tanya lah? Kamu kan nggak bisa dipaksa. Beneran gitu ya. Apapun bebas. Kalau media itu sebagai pilar demokrasi Ya. dibatasi, kan kita nggak boleh basa-basi. Bukan sih. Kalau boleh tanyanya yang Daripada gue nggak dapat jabatan kan, jawaban kan lebih bagus aku nggak nanya. Kenapa? Daripada aku nggak dapat jawaban yang aku inginkan kan. Oh iya, jawab. Kamu boleh jawab. Tanya. Oke, gue tanya nih. Nggak dengar? Yuk diminta memegang salah satu kementerian nantinya. Akbar, ya saya belum diminta apapun. Dan saya sudah tunjukkan pada saat Jokowi 10 tahun, saya pernah mau jadi menteri, tidak jadi. 10 tahun ini saya tidak punya jabatan apa-apa, tapi saya tetap loyal sama Presiden Jokowi. Dan kau dengar ya, walaupun saya tidak punya jabatan dan tidak dapat jabatan menteri dari Pak Prabowo sebagai Presiden terpilih, saya akan tetap loyal sama Bapak Prabowo. Nanti kita. Saya belajar sama Pak Jokowi itu melakukan hal yang besar dengan niat yang kuat. Nggak semua berhasil. Dia berhasil bagaimana Freeport, udah berapa presiden, baru Jokowi yang bisa buat 51%. Mudah-mudahan tambah lagi. Oke. Untuk menunjukkan bahwa kita mayoritas. Dia berhasil bagaimana melarang ekspor nikel, bagaimana berhadapan dengan Uni Eropa, dihadapi sehingga kita bisa mengolah nikel kita tidak hanya mentah tapi juga dengan smelter sehingga punya royalti, pajak dan tinggi begitu. Dia punya niat baik. Dia datang ke Rusia, dia datang ke Ukraina pada saat perang. Nggak adalah saya rasa presiden di dunia ini yang datang lagi perang. Itu sinting juga bro. Oh iya. Gitu. Oke. Saya juga harus sebut itu, saya ngomong sama kamu ada yang saya tahu persis itu Pak Jokowi bilang puji Pak Budi Gunawan sebagai kabin yang sangat membantu proses aman, datang dulu untuk melakukan komunikasi baik di sana dengan berbagai milisi. Kita ini harus sportif, yang bagus kita katakan bagus. Itu orang Pak Jokowi cerita nggak mungkin bohong gitu sama saya. Nah, nggak berhasil kan? Jadi artinya ada hal-hal yang dia lakukan itu adalah hal-hal yang besar. Ada yang berhasil, ada yang tapi niatnya baik gak? U20 dia nggak berhasil karena ada penolakan. Kau termasuk yang setuju atau enggak bola? U20 setuju atau tidak? Setuju kan? Penolakan itu. Iya. Sepak bola maksudnya. Iya, sepak bola. Oke. Kau setuju kan harusnya U20 tuh ada di Indonesia kan? Kan nggak jadi kan? Nggak jadi. Nah, kita nggak bisa menonton kan? Iya. Gitu ya. Akhirnya Pak Jokowi dan Erik berjuang untuk U17 kan? Dapat. Oke. Ya, memang gemanya pasti tidak sebesar U20, tapi kan pantang menyerah. Kan begitu. Coba kasihan orang di Bali, di Solo udah siapin warung lah, tukang ojek, hotel segala macam kan nggak jadi. Kan kasihan. Betul. Nah, maksud saya orang dengan mimpi besar dan melangkah tindakan besar yang dilakukan oleh Jokowi. Walaupun nggak semua berhasil. Itu satu hal bro. Ini saya masih belum bicara tentang keberhasilannya. Tetapi maksud saya menunjukkan kegagalan yang dia juga nggak semua berhasil juga. Ini ide yang menurut saya publik sedang membicarakannya. Kenapa? Karena ada problem terutama antara PDIP dengan Pak Jokowi, di mana sebenarnya hari ini mereka itu masih kader dengan induk gitu ya. Pertanyaannya, saya sedang mencoba membantu publik untuk mengidentifikasi apakah memang ada upaya untuk itu, dan kalau memang ternyata ada sudah seberapa jauh, dan kalau sudah seberapa jauh itu bagaimana
kita memahami apa yang terlontar hari ini di ruang publik. Saya menyebutnya sedikit keributan antara PDIP dengan Pak Jokowi sendiri secara personally sebagai kader. Itu yang sedang orang pertanyakan sekarang. Mungkin nggak sih? Ini ya, menurut saya, keyakinan saya, perbedaan pasti ada. Tapi untuk bangsa dan negara, ya, saya yakin ya Pak Jokowi, ya Ibu Mega, ya Mbak Puan, PD Perjuangan, ya untuk kepentingan nasional itu bisa berdialog, bisa berbicara. Apa outputnya bisa kesepakat, bisa tidak sepakat. Ya, dan itu biasa dalam demokrasi, nggak semua harus sepakat. Ya, tapi berbicara, ya nggak semua juga sepakat. Saya yakin, kan begitu. Saya yakin juga dalam diskusi nanti ke depan belum tentu Pak Prabowo dan Pak Jokowi punya pikiran yang sama, ya punya pendapat yang sama, walaupun tujuannya sama-sama baik, ya kan? Jujur aja nggak mungkin semua sama, Bar. Ya kan? Pasti. Nah, tapi yang penting komunikasikan yang baik. Dua orang yang sangat dekat, ya, yang saling menghargai, yang dekat bukan hanya secara fisik, secara batin, secara psikologis, pasti itu terjadi. Dan mereka mengerti kapan, oh ya, begini, begitu. Saya yakin pendapat Pak Jokowi pasti disampaikan terbuka untuk kepentingan bangsa dan negara. Nah, caranya bisa ada yang sama, bisa ada yang berbeda. Dan itu sesuatu yang wajar gitu loh. Kalau pada bagian itu tentu saja kita pahami, Bro. Kalau bisa paham begitu, selesai, Ya. Bar. Yang saya maksud itu sebenarnya kelanjutan dari narasi yang saya sampaikan tadi, bahasa yang saya sampaikan tadi itu adalah gini. Kan ini kan seperti saya sampaikan, kan ada masalah nih. Harus diakui lah. MK. Bukan antara Pak Jokowi dengan PDIP. Oke? Nah, kalau kemudian mau mempertemukannya itu, bagaimana misalnya kalau kemudian tiba-tiba PDIP mengatakan gini, oke, kita berbicara PDIP, Gerindra, Golkar, PDIP, tapi tanpa Jokowi di dalamnya, menjadi problem. Setidaknya pilihannya menjadi sulit bagi Pak Prabowo. Akbar, kita bangsa besar ya. Kita harus optimis untuk kebaikan, untuk kerukunan. Siapa yang berpikir 2019 bisa ada pertemuan antara Jokowi dan Prabowo disupport oleh Pak BG waktu itu? Gak ada pikirannya kan. Kita harus optimis dong. Tentu ada mungkin periode habis MK, ada waktu cooling down, tenang. Cukup lama malah waktunya. Loh, ya. Itu kan udah di akhir kan begitu. Masa kamu nggak optimis bahwa kita bisa jadi bangsa yang besar, menyelesaikan masalah-masalah begini kita nggak bisa selesaikan dengan kepala dingin, ya, dengan kenegarawanan. Saya pikir politisi harus menjadi negarawan, berpikir untuk kepentingan bangsa, jangan basa-basi gitu loh. Dan orang lihat kok, nanti siapa yang jadi politisi, siapa yang jadi negarawan. Rakyat akan menilai itu. Menarik ini. Maka kemudian saya mencoba menelisik masuk lebih jauh. Inikah yang membuat suara PDIP setidaknya dari elitnya itu Oke, saya rasa cukup ya terkait dengan penjelasan dari Bang Ara ini sangat luar biasa sekali untuk kita ketahui. Ya seperti apa komentar kalian tulis di kolom komentar dan juga jangan lupa tekan tombol subscribe-nya biar kalian juga tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru di channel ini dan salam demokrasi.